Halo kawan-kawan guru dan pendidik yang hebat. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sering kita inginkan di kelas, tapi mungkin belum selalu bisa kita wujudkan dengan sukses. Apa itu? Ya, joyful learning. Pembelajaran yang menyenangkan dan penuh semangat. Karena sejatinya belajar itu tidak ingin jadikan sebagai beban. Kita ingin anak-anak mempersepsikan belajar sebagai sebuah kebutuhan. Jika tidak dirasa butuh sekarang, mungkin mereka meyakini ilmu itu akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Tapi di saat mereka belajar, perlu diciptakan sebuah situasi di mana belajar itu minimal tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, bila dihantarkan dan dicontohkan dengan baik, belajar bisa menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Apalagi jika dilakukan dengan rasa ingin tahu, dengan perasaan yang senang. Saya teringat ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar dulu, ada dua hal yang membuat saya semangat untuk sekolah. Pertama, kehadiran guru IPS, dan kedua, ketemu sama teman-teman sekelas. Apa alasannya? Tentu sederhana saja. Saya menemukan kesenangan yang maksimal di dua momen itu. Misalnya, saat ketemu teman-teman, tentu saja ini sama dengan kita Bapak Ibu semuanya ya. Itu saat saya main-main dan ketemu pengalaman baru karena kami itu senang jalan-jalan begitu ya, mengeksplorasi hal-hal baru. Kedua, saat bertemu guru IPS. Nah, ini dia. Saya senang dengan momen tersebut karena belajar dengan beliau itu menyenangkan. Bawaannya santai, bisa ketawa-ketiwi karena beliau itu sering dongeng dan sering bertingkah lucu. Tapi di sisi lain, meski sering bercanda, beliau bisa membuat kami tetap fokus menyimak materi pelajaran. Pasti teman-teman guru punya pengalaman yang sama. Kita pernah menyukai sebuah pelajaran, entah karena topiknya yang sesuai minat atau karena faktor gurunya yang bikin seru. Kurang lebih seperti itulah gambaran sederhana tentang joyful learning. Nah, kalau dulu joyful learning itu didapat karena faktor keberuntungan, misalnya karena misalnya pembelajaran ini joyful karena bawaan gurunya, sementara guru lain itu sifatnya killer, maka kita ingin menghadirkan joyful learning ini menjadi sebuah pengalaman yang merata bagi siswa. Semua siswa bisa punya pengalaman joyful, pembelajaran yang menyenangkan dari siapapun gurunya, apapun mata pelajarannya. Dari siapapun gurunya nih, maka ia dituntut bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Tapi Pak, masa sih siswa SMA harus banyak nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, seperti halnya siswa SD yang pembelajarannya itu sering di-skenariokan seperti itu, agar menjadi joyful? Apakah siswa kita yang beranjak remaja harus sering-sering dikasih ice breaking agar semangat belajarnya terus menyala-nyala? Ini yang kita perlu luruskan terkait makna dari joyful learning. Joyful learning bukan sekadar ngasih energizer di awal pelajaran atau ngasih permainan di tengah pelajaran atau ngajak nyanyi-nyanyi di akhir kegiatan. Energizer, icebreaker, dan lain-lain itu adalah teknik untuk mengumpulkan konsentrasi, bisa memotivasi belajar, atau mendorong anak kembali fokus. Bisa dipakai buat mendukung joyful learning, tapi jangan diartikan joyful learning itu sebatas aktivitas-aktivitas itu tadi. Joyful learning adalah pendekatan yang membangun keterlibatan fisik, emosional, dan intelektual murid secara positif. Jadi aspek fisiknya kena, emosinya kena, aspek intelektualnya juga kena. Kalau tadi berbagai metode yang tadi disebutkan itu kan membuat perasaan senang hanya aspek emosionalnya saja. Misalnya saat murid belajar dengan antusias dan rasa ingin tahu, ini aspek intelektualnya. Lalu mereka misalnya bekerja belajar dengan kuat, kreativitas mereka meningkat, proses belajarnya menjadi tahan lama, mereka serius, fokus membaca, berdiskusi. Meski ya mereka serius seperti itu, tidak dengan nyanyi-nyanyi, tapi belajar saat itu buat mereka adalah sebuah aktivitas yang joyful atau menyenangkan. Pengalaman yang didapat dari keseriusan intelektual itu juga bisa menyenangkan. Di naskah akademik pembelajaran mendalam, diterjemahkan kalau joyful learning ini sebagai pembelajaran yang menggembirakan. Ia adalah merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Jika siswa sudah memiliki rasa senang dalam belajar, mereka akan terhubung secara emosional dengan pelajaran, sehingga lebih mudah paham, lebih gampang ingat, kemudian lebih mudah menerapkan pengetahuan yang didapatkannya itu. Baik, lalu bagaimana agar guru bisa menciptakan pembelajaran yang joyful ini? Pertama, belajar yang menyenangkan dimulai dari suasana hati yang positif. Ini yang kita dapat dari Nasmik pembelajaran mendalam. Suasana hati yang positif ini didapat dengan menciptakan suasana belajar yang positif. Ini adalah kondisi ketika siswa merasa dirinya itu dihargai, didengar, diterima. Kondisi inilah yang membuat mereka akan lebih siap menyerap ilmu.
Kemudian, joyful learning didapat bukan hanya saat siswa aktif mendengar, tapi juga mereka berbuat, mereka juga berpikir. Jadi gunakan beragam metode untuk menggapai itu semua. Keterlibatan aktif dan kolaboratif jadi salah satu syarat joyful learning. Jadi gunakan model-model atau metode-metode diskusi, proyek, simulasi, ya. Gunakan metode-metode atau aktivitas-aktivitas yang relevan, yang intinya membuat siswa itu bergerak-bergerak, ya. Membuat mereka bergerak secara mental, bergerak secara fisik. Ketiga, agar joyful pembelajaran itu, maka materi pelajarannya harus kerasa nyambung dengan kehidupan nyata mereka. Ajak siswa-siswa menemukan konsep-konsep di buku itu ternyata dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ajak mereka menemukan contoh-contoh nyata dari konsep yang abstrak sehingga pelajaran jadi lebih menarik. Keempat, joyful learning memberi ruang untuk mencoba, lalu gagal, dan mencoba lagi. Kalau praktikum dan proyek ini seru banget pastinya. Ini namanya eksplorasi. Dengan didorong rasa ingin tahu, mereka ingin menyukseskan sebuah proyek, mereka praktek, mereka bermain, mereka berimajinasi, dan menemukan cara-cara untuk mendapatkan solusi sendiri setelah beberapa kali mencoba. Jadi mereka harus dikasih kesempatan, dikasih peluang agar mereka itu ya mereka boleh gagal, mereka boleh mencoba beberapa kali, seperti itu. Ini agak sulit bisa jadi ya, karena bagi sebagian orang dan termasuk bagi sebagian siswa, seolah-olah di kelas itu nggak boleh gagal, nggak boleh salah, jadi harus selalu benar, harus selalu sempurna. Kondisi ini bertentangan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan ada kalanya siswa dikasih kesempatan untuk gagal, lalu coba, gagal, coba, gagal, coba, dan seterusnya. Kelima, agar pembelajaran itu menyenangkan, suasana kelas harus bebas dari rasa takut. Ini seperti pembahasan sebelumnya nih. Jadi izinkan mereka gagal, tidak apa-apa mereka mencoba meskipun ada rasa takut, begitu ya. Jangan sampai mereka itu takut disalahkan, takut ditertawakan, takut dibully, begitu ya. Baik oleh siswa atau maupun gurunya. Ini ada kaitannya dengan yang keempat itu tadi itu. Siswa diizinkan untuk mencoba, lalu jatuh pada kesalahan. Keamanan emosional itu fondasi bagi keberanian berpikir kritis, keberanian bertanya, jatuh pada kesalahan, lalu mengulang lagi kegiatan. Keenam, banyak kebahagiaan dalam belajar muncul dari kerjasama. Jadi kalau mau joyful, anak itu harus sering-sering berkolaborasi. Seperti di dalam proyek kelompok, diskusi secara berpasangan, melakukan debat, ya, tapi debat yang secara sehat. Semua itu memperkaya pembelajaran, mengasah empati, dan bisa membuat kegiatan belajar itu menyenangkan. Ketujuh, joyful learning bukan berarti bebas tanpa arah, bukan berarti bebas tanpa aturan, tanpa tujuan. Kita tetap punya tujuan pembelajaran, kita tetap punya aturan buat diikuti. Tapi beri siswa kebebasan dalam mencapai tujuan. Dan jelaskan arti atau hikmah dari aturan yang diterapkan agar mereka itu ketika patuh aturan, mereka tahu alasannya. Jadi joyful itu bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya pada siswa. Kedelapan, mapel yang diajarkan tidak mesti berdiri sendiri. Agar joyful, kaitkan mata pelajaran yang kita ampu dengan mata pelajaran yang lain. Ini bisa membuat pelajaran lebih menarik. Misalnya kaitkan IPA dengan seni, matematika gabungkan dengan desain. Siswa jadi melihat insight baru, sudut pandang baru. Ini menimbulkan ketertarikan, ya, percikan-percikan imajinasi ketika mereka menemukan koneksitas atau hubungan-hubungan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, yang sebelumnya mereka tidak ketahui bahwa oh ternyata ada kaitannya. Ini jadi sesuatu yang baru ya, dan sesuatu yang baru biasanya membuat perasaan manusia itu jadi senang. Kemudian kesembilan, siswa perlu tahu bahwa mereka itu berkembang. Ini membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Ketika mereka sadar bahwa oh saya itu semakin pintar ya, semakin terampil, makin kreatif, makin punya banyak ide. Jadi keberadaan refleksi, pujian, portofolio atau jurnal harian yang men-track atau melacak kesuksesan mereka, keberhasilan mereka meskipun itu kecil, itu semua bisa membantu mereka melihat proses, melihat hasil belajar mereka sendiri. Kemudian ke-10, guru sebagai fasilitator joyful learning harus terus memantau dan memastikan bahwa pembelajarannya itu bisa joyful ya, bisa menyenangkan dengan cara-cara yang disebutkan tadi itu. Guru harus mengatur ritme kelas, menjaga suasana positif, menjaga energi kelas agar tetap hidup. Guru harus konsisten memantik rasa ingin tahu, menggunakan metode-metode yang membuat siswa aktif, selalu hadir secara emosional. Intinya praktekkan hal-hal yang kesembilan tadi ya, meskipun tidak semuanya harus bersamaan dalam satu pembelajaran.
Tapi, melalui uraian ini mudah-mudahan guru semakin termotivasi karena kuncinya itu ada pada guru. Guru sebagai fasilitator joyful learning. Nah, guru-guru, rekan-rekan yang hebat, joyful learning yang kita lakukan ini, insya Allah mudah-mudahan akan membuat siswa kita itu semakin tertarik, semakin senang dengan aktivitas belajar. Entah itu belajar di kelas, di sekolah, ya, ataupun belajar di rumah. Seperti cerita awal tadi, saya dan Anda itu pasti mudah mengingat saat dimana kita itu mengalami proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mari kita serius menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu tadi dengan mengelola 10 hal yang saya jelaskan barusan. Belajar yang disertai kegembiraan akan membuka pintu semangat, motivasi, kreativitas, rasa percaya diri. Dan ketika siswa kita gembira saat belajar, maka mereka tidak hanya belajar untuk mendapatkan nilai bagus di rapot, tapi mereka belajar untuk menggali bekal hidup yang lebih cerah di masa yang akan datang. Mungkin Anda bisa cerita di kolom komentar di bawah ya, pengalaman apa saat Anda mengajar yang berhasil menciptakan joyful learning. Apakah pengalaman tersebut terwakili oleh ke-10 hal yang saya sampaikan tadi, atau mungkin Anda punya tips-tips lain yang belum saya sebutkan. Atau Anda mau cerita kesulitan dan tantangan buat menciptakan pembelajaran menyenangkan? Silahkan berbagi di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan video ini untuk semakin banyak guru yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.